Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi, dan di video kali ini saya akan cerita pengalaman saya dengan Redmi Note 9. Khusus buat kamu yang lagi galau buat beli HP ini. Waktu pertama kali mau pakai HP ini, pikiran saya udah negatif duluan. Karena ya kalau kalian udah lama ngikutin channel ini, pasti tahulah kalau selera saya adalah HP yang ringkas dan ringan. Tapi pas sudah dipakai, ternyata HP ini nggak terasa terlalu berat loh. Walaupun dimensi layar dan baterainya besar, nyatanya bobot HP ini bisa saya bilang lebih ringan daripada HP lain yang sejenis. Hal ini tentu bisa terwujud karena material bodi Redmi Note 9 yang terbuat dari plastik. Nggak terlalu kelihatan mewah sih, tapi jadi nyaman dipakai aja karena pas pakai HP ini tuh tangan nggak gampang capek. Di brand manapun seri Note itu pasti identik dengan layar gede, begitu pula dengan Redmi Note 9. Meneruskan tradisi dari seri sebelumnya, layar seluas 6,53 inch di HP ini memang kerasa lega banget. Resolusinya yang Full HD dengan layar IPS sudah cukup buat selera saya. Oh ya, banyak juga yang mengeluhkan soal shadow di layar di bagian sekitar punch hole-nya ini. Tapi buat saya sih kalau udah kebiasa ya nggak kerasa masalah juga. Apalagi dengan mengganti dari desain notch ke punch hole kayak gini, membuat Redmi Note 9 jadi nggak ketinggalan zaman. Setelah seri sebelumnya pakai chipset Snapdragon, kali ini Xiaomi kasih chipset MediaTek ke Redmi Note 9. Chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 4 atau 6 GB serta internal storage 64 atau 128 GB. Kalau kalian coba iseng googling, Helio G85 itu kira-kira punya kelas yang sama dengan Snapdragon 665 yang digunakan di seri Redmi Note 8. Karena saya juga pertama kali nyoba chipset ini, jadi saya penasaran dengan performanya. Untuk pemakaian biasa sih nggak ada masalah ya. MIUI 12 berbasis Android 10 di HP ini rasanya udah cukup enak dipasangkan dengan chipset ini. Banyak fitur baru di MIUI 12 seperti tampilan kontrol panel yang sekarang bisa dipisah dari jendela notifikasi, dan ada juga fitur floating windows yang memungkinkan kita membuka aplikasi secara bersamaan kayak gini. Masih banyak sih fitur MIUI 12 yang belum saya sebutin, tapi intinya saya ngerasa MIUI terbaru ini berasa lebih gesit dari versi sebelumnya. Terus saya coba buat main game. Kebetulan akhir-akhir ini saya lagi doyan main Mobile Legends. Setelah main selama semingguan lebih, saya jadi dapat kesimpulan. Di game Mobile Legends, settingan yang tersedia sih sampai grafis high. Tapi nyatanya kalau kita mau nyalain mode high frame rate, settingan yang paling pas adalah low atau smooth. Entah karena chipset ini masih baru atau kayak gimana, pas pakai mode high frame rate dan grafik high, pas war rame-rame itu gamenya akan menyarankan kita untuk turunkan settingan grafik. Dan memang cukup kerasa turun banget FPS-nya. Semoga dugaan saya benar kalau ini hanya masalah waktu hingga Helio G85 optimal di Mobile Legends. Karena dulu pengalaman saya pakai MediaTek juga yaitu G90T di Redmi Note 8 Pro, chipset tersebut bisa enak dipakai main game setelah beberapa waktu berlalu. Selain khas di sisi layar, seri Note dari Xiaomi terkenal dengan baterai yang awet. Redmi Note 9 punya baterai 5020 mAh yang menurut saya gila banget awetnya. Dengan pemakaian saya sehari-hari, sekali ngecas, HP ini bisa bertahan 1,5 bahkan hampir 2 hari penuh. Standby di HP ini juga cukup baik, dimana saat di malam hari ditinggal tidur, baterainya nggak berkurang banyak. Sebagai gambaran awetnya baterai di HP ini, saya main Mobile Legends dengan settingan grafis low dan high frame rate hanya menghabiskan 2-3% baterai dalam satu rank match. Gila banget kan? Nggak sampai di situ aja, pengisian baterainya juga cukup cepat berkat bantuan charger 22 watt yang tersedia di dalam boxnya langsung. Ya, meskipun HP ini hanya bisa menerima input 18 watt aja. Ngecas sampai penuh 100% dibutuhkan waktu hampir 2 jam, dimana itu hitungannya cepet banget buat ngisi baterai sebesar 5020 mAh. Terakhir soal kamera, yang bagi saya ini adalah bagian yang bikin saya love hate sama Redmi Note 9 di sektor ini.
Love-nya adalah, saya bersyukur kualitas kamera di HP ini sesuai dengan harganya. Hasil kameranya tercermin dari apa yang kalian bayarkan. Jadi, kalau mau tahu kamera HP 2 jutaan, ya begini. Itu love-nya. Sedangkan hate-nya, saya belum menemukan kepuasan dengan hasil kameranya. Terlebih lagi, saya nggak nemu perkembangan kualitas dibandingkan seri Redmi Note sebelumnya. Saya punya teori kalau penggunaan chipset MediaTek di HP ini ambil andil kenapa hasil kameranya kurang memuaskan. Image processing Helio G85 menurut saya masih belum bisa menyaingi image processing dari Snapdragon 665 yang ada di seri Redmi Note 8. Beberapa kali saya ambil foto, hasil warnanya kelihatan banget lebih pucat dari aslinya. Saya juga nggak tahu ya, apakah ini sifat dari image processing Helio G85 atau dari software kamera Xiaomi. Tapi karakter foto di HP ini seperti mementingkan foto yang lebih terang daripada hasil warna yang akurat. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakangnya Xiaomi Redmi Note 9. Dia sayangnya mentok di Full HD aja, resolusinya nggak bisa sampai 4K. Cuman kalau ngelihat kualitas yang Full HD ini, warnanya agak blown out ya. Kalau menurut saya ya, agak blown out, agak overexpose gitu untuk pewarnaannya. Tapi untuk stabilizernya, walaupun dia cuma berbasiskan electronic image stabilizer, dia cukup oke, cukup stabil. Balik ke sini. Cuma tadi entah kenapa sempat cari hunting ya, autofocusnya. Oke, kita ke kamera depan. Oke, kalau ini adalah hasil perekaman video dengan kamera depannya Redmi Note 9. Kayak gini. Bisa kalian lihat gimana kualitasnya, terus audionya gimana, sama stabilizernya. Kayaknya untuk kamera depan stabilizernya nggak terlalu stabil lah ya. Bisa dikatakan agak shaky. Tapi untuk kualitasnya hitungannya bagus sih buat kamera depan. Kalau di layar ya, nanti kalian nilai deh waktu udah diedit. Oke. Untuk hasil video yang saya mau komentari adalah beberapa kali saya menemui HP ini suka susah cari fokus. Jadi hasil video itu sering berkedut-kedut. Dan yang paling bikin saya nggak paham adalah kenapa di HP ini maksimal perekaman video cuma di Full HD 30 fps. Padahal di seri Redmi Note 8 dulu bahkan udah bisa 4K. Semoga bagian kamera ini segera mendapat perhatian dari Xiaomi karena baik dari sensor kameranya, terus juga chipsetnya, itu masih bisa di-push ke potensi maksimalnya dengan algoritma software kamera yang lebih baik. Kenapa saya bisa yakin kalau kamera Redmi Note 9 bisa dikembangkan lebih jauh oleh Xiaomi? Karena kemarin itu saya udah nyoba install Gcam di Redmi Note 9 dan memang hasil kameranya itu lebih bagus daripada aplikasi kamera bawaan. Ya walaupun ini juga Gcam-nya masih banyak bug-nya ya, belum sempurna. Tapi setidaknya hasil fotonya tuh bisa lebih memuaskan saya. Coba kalian bandingkan aja hasil fotonya setelah ini. Oke, saya akan simpulkan pengalaman saya dengan Redmi Note 9. Apakah HP ini worth it untuk dibeli?
saya bisa bilang, yes, HP ini layak untuk kalian coba, terutama buat kalian yang mungkin sekarang pakai seri Redmi Note 7 ke bawah. Di Redmi Note 9 ini kalian akan dapat layar yang sangat lega, performa sehari-hari yang lebih dari cukup, dan ketahanan baterai yang luar biasa memuaskan. Tapi saya nggak bisa bilang HP ini sempurna untuk harga 2 jutaan, karena seperti di sektor kamera, HP ini bukan yang terbaik di kelasnya, at least untuk saat ini. Tujuan saya mengkritik kameranya bukan untuk menjatuhkan HP ini, tapi saya ingin Xiaomi notice keluhan yang saya rasakan dan melakukan perbaikan ke depannya lewat update software. Dengan menggunakan Gcam, saya juga membuktikan ternyata bisa loh kamera HP ini bisa jadi lebih baik hasilnya. Tinggal optimalkan aja software kamera bawaan kalian sehingga user bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Terakhir, terima kasih juga buat Xiaomi yang udah minjemin HP ini sebagai salah satu bentuk inisiasi kerjasama Xiaomi Indonesia dengan tech reviewer baru di Indonesia melalui program Akademi. Tenang aja, saya bakal terus ngasih saran dan kritik kepada produk-produk Xiaomi melalui video review saya secara jujur, supaya channel ini dan juga Xiaomi Indonesia bisa sama-sama berkembang. Oke, sekian aja cerita saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!